multimeter itu ya, untuk keperluan riset ya. Nanti bagaimana mas gambarkannya ya? Nah, saya cuma ingin tahu itu aja. Itu di slide ada kok itu. Tentang standar itu bagaimana. Nanti ada kaitkan ya multimeternya itu dengan ketentuan yang ada di PPT-nya itu dikaitkan. Gitu aja sih. Untuk soal-soal yang urian gitu, kalau ujian saya ya 1 sampai 3 kalimat itu sudah cukup, nggak usah panjang-panjang. Kan ada kan itu yang satu kemarin itu ada yang satu soal itu sampai 2 lembar gitu. Ada itu. Luar biasa ya. Ini saya pikir wah ini tuh dulu mau masuk sastra tapi nggak jadi atau gimana ya. Ya. Tapi nggak apa-apa ya semua ya. Yang penting konsepnya ada ya betul juga. Tapi yang singkat-singkat pun kalau konsepnya udah mengena juga betul juga. Yang 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, ya jadi nggak harus panjang. Gitu. Meskipun panjang juga boleh. Gini ya, ini ketidakpastian baku tipe A. Ini yang pult ini aja. Nah hari ini kita akan masuk ke ketidakpastian baku tipe A juga ya. Tapi yang menggunakan grafik. Nah bagaimana analisisnya grafik itu? Ya, jadi dalam analisis grafik nanti ya, yang paling sederhana itu adalah grafik regresi. Kalau ditanya kenapa pakai regresi, ya Anda jawabnya yang paling sederhana. Mungkin yang biar kelihatan seperti mahasiswa betulan, Anda nggak pakai regresi, pakainya fungsi periodik, ya itu juga boleh ya. Ya tapi kan Anda menyiksa diri, atau pakai eksponensial itu juga boleh, tapi kan itu sulit. Kalau Anda punya yang mudah, kenapa dipakai yang sulit? Ibaratnya sepeda ontel Anda itu bocor gitu. Kan cukup dituntun aja tuh. Nggak usah panggil derek gitu. Diamnya Anda ke kampus, sepeda ontelnya bocor, Anda panggil derek, bisa nggak? Ya bisa. Tapi kan nggak lucu gitu kan. Coba kalau sepeda bocor ya dituntun aja, dibawa pulang, nggak usah panggil derek. Ini juga sama. Jadi kalau nanti Anda ketemu data, data itu nanti bisa Anda buat ke dalam bentuk linear, ya kenapa Anda mesti membuat yang bentuk hiperbola? Linear itu persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. Ini adalah rumus untuk persamaan garis lurus. Nah, bagaimana analisisnya ini? Ini saya punya contoh ini analisisnya. Bentar ya. Nah ini contoh nih, yang sederhana saja ini. Bandul gitu. Nah, ini yang sudah pernah Anda kerjakan dulu waktu SMA, bandul. Yang belum pernah ya Anda ya gundal-gandul sendiri gitu. Anda bikin bandul sendiri, Anda goyang-goyang kiri kanan, nanti Anda coba bandul gitu. Nah bandul itu nanti bisa dipakai untuk menghitung gravitasi. Pakai rumus apa dulu? T sama dengan 2pi akar L per G gitu kan. Nah itu. Pakai ini kalau lupa ya pakai ini. Nah kita bisa menghitung G gravitasi dengan hanya menghitung ayunan atau periodenya. Nah kita kan nggak cuma sekali ngitung kan itu. Kita ulang-ulang. Ya benar apa belum ya? Kita ulang-ulang lagi. Terus kita ulang-ulang lagi. Ya, ulang-ulang itu adalah repeatability. Diulang-ulang. Karena memang dalam kalibrasi nanti harus diulang-ulang. Lalu bagaimana menghitung ketidakpastian grafiknya? Dari kegiatan Anda mengulang, nanti akan ketemu banyak data. Banyak data itu nanti Anda plot dalam grafik. Ya, ke dalam grafik. Nah, saya katakan tadi grafik yang paling sederhana itu grafik apa sih? Jawabnya adalah grafik regresi ya. Ini mas saya sulit. Bentar ya.
Ini, ini pointernya mana sih ini? Ini kenapa ya? Di atas itu, Pak. Iya, nanti apa kalau saya geser ke bawah hilang nih? Hilang tak? Hilang tak? Oh iya. Udah atau gini aja ya, sama aja. Nah, grafik yang paling sederhana ya, ini adalah grafik regresi. Ini bisa. Udah bisa sekarang. Bisa. Aneh ini. Mungkin virusan ini komputernya. Ya, jadi grafik yang paling sederhana saya katakan tadi adalah grafik regresi. Regresi itu dia sama dengan mx plus c, di mana m itu adalah gradien, c itu adalah intercept, titik intercept atau titik potong pada sumbu y dan sumbu x. Nah, itu titik c. Nah, kalau nanti ada plot ya, data Anda ke dalam grafik, nanti kan sebarannya kurang lebih seperti ini. Kurang lebihnya kayak gini. Kalau memang linear kayak gini nanti. Nah, setelah ada plot titik-titiknya di sini, kemudian ada garis, ya. Ada garis. Namanya adalah garis linear atau linear fit. Kenapa fit? Ya karena di fitting ya. Ya fitting itu apa sih? Kita membuat garis yang terbaik di antara keseluruhan titik di sini. Kalau kita lihat di sini ya, ada titik yang tidak terlewati oleh garis. Ini juga ya, tidak terlewati garis. Ini juga tidak terlewati garis. Karena apa? Karena garis ini adalah garis yang dibuat pada posisi titik terbaik di antara kesemuanya grafik ini. Kesemuanya titik di sini. Jadi ini adalah posisi terbaiknya di sini. Kita ambil garis di tengah. Ini yang kita sebut dengan fitting data. Nah, lalu bagaimana ketidakpastiannya? Kita ambil ketidakpastiannya seperti ini. Di sini ketidakpastian itu ya. Misalnya anggap aja ini titik data ya. Titik data. Nah, gini ya. Jadi misalnya ini ya, ini titik data. Sekali kita ambil data,
nanti kan pasti punya ketidakpastian ya. Ketidakpastian itu bisa dari variabel bebasnya, dalam hal ini adalah ketidakpastian di sumbu X, kemudian ketidakpastian variabel terikatnya. Nah, di sini nanti dalam bentuk ketidakpastian di sumbu Y-nya. Karena yang X ya, ini adalah variabel bebas, artinya kita tuh bebas mau ngapain aja. Jadi bandul ini mau kita apakan itu terserah kita, bebas. Mau kita berikan inputan berapa itu terserah kita, bebas. Sehingga dinamakan variabel bebas ini atau variabel independen namanya. Sehingga ketidakpastian yang X di sini ini bisa kita abaikan. Nah, yang Y di sini adalah ketidakpastian untuk variabel yang terikat atau dependent variable gitu. Karena terikat, ya, artinya ketidakpastian ini muncul akibat adanya kebebasan kita dalam mengotak-atik variabel X ini. Sehingga di sini kalau kita nyatakan dengan sebab akibat ya, yang X ini adalah sebab, Y akibatnya. Nah, akibat ini nggak bisa kita abaikan. Sehingga di sini ketidakpastiannya kita gambar ya, yang sumbu Y. Yang sumbu X kita hilangkan. Nah, nanti sih kayak gini. Ini tingginya berapa? Ya tergantung ketidakpastiannya berapa. Jadi antara satu data dengan yang data yang lain, nanti tinggi Y-nya tidak mesti sama. Tidak harus sama. Tergantung dari nilai ketidakpastian masing-masing data ini. Kemudian setelah nanti jadi ya ketidakpastian di sumbu Y-nya, kemudian kita garis. Garis ini adalah garis terbaik juga. Jadi kita ambil titik yang tertinggi, ya, tertinggi di bawah dan tertinggi di atas. Ya. Jadi kita ambil ujung ketidakpastian yang tertinggi. Kenapa diambil ketidakpastian yang tertinggi? Karena dengan kita mengambil ujung-ujung yang tertinggi, nanti akan mengcover ya, semua data-data yang ada di dalam grafik ini. Ya. Kalau kita ambil yang ini dengan yang ini, ya nanti yang ini kepotong. Ini kita ambil yang tertinggi di sini. Ini yang ini. Kita ambil tertinggi, kita garis hubungkan. Begitu pula yang bawah di sini. Tertinggi mana nih? Ini ya tertinggi. Yang ini juga tertinggi. Ini kita hubungkan. Sehingga nanti titik-titik yang lain itu nanti akan tercover dengan kita mengambil atau menghubungkan dua titik tertinggi ini menjadi dalam satu garis. Nah, ini yang kita sebut dengan prediction band, garis merah ini. Setelah jadi prediction band, nanti kita bikin confidence band. Dengan cara bagaimana? Menghubungkan titik sudut antara yang atas kiri dengan yang kanan bawah. Kita hubungkan, disilang. Nah, ini yang disebut dengan confidence band. Gitu ya. Nah, kita hilangkan prediction band-nya, tinggal confidence band-nya. Nah, garis-garis confidence band nanti kita ambil tangannya. Tangan. Diambil tangannya di sini. Kenapa tangan? Ya karena tangan adalah gradien. Kita kan ingin melihat kemiringannya berapa ya. Sehingga kita ambil gradiennya. Gradiennya adalah tangan. Nah, di sini kita berikan tangan ya untuk sudut yang terbentuk di garis ini hitam ini berapa tangan. Di garis hijau ini ya ini tangannya berapa. Di garis biru ini tangannya berapa. Karena ada 3 confidence band, maka nanti akan ada 3 buah tangan sudut. Ini kita berikan simbol alfa 1, alfa 2, alfa 3. Nah, berapa rata-rata alfanya?
ya udah kita rata-rata aja. Jadi dari alfa 1, alfa 2, alfa 3, ketiga eh, apa namanya? Gradien ini nanti kita jumlahkan terus kita bagi 3. Nanti akan ketemu alfa rata-ratanya. Nah, alfa rata-rata ini adalah nilai ketidakpastiannya, ya. Di sini kita bisa menghitung. Ya, ini yang alfa 1 berapa? Alfa 2 berapa? Kemudian yang alfa 3 berapa? Ya ini adalah rata-rata dari ketidakpastiannya. Nah, ketidakpastian ini adalah alfa ini. Jadi rata-rata dari ketiga confidence band ini. Nah, ini nanti kita bisa menghitung juga kalau kita ingin tahu ya berapa titik interceptnya. Kemudian ketidakpastian titik interceptnya itu bagaimana. Nah, nanti bisa kita hitung juga. Masing-masing nanti kita tentukan titik interceptnya itu. Sehingga nanti bisa kita peroleh rata-rata titik atau rata-rata nilai di titik interceptnya itu dengan C rata-rata di sini. Kalau kita ingin menghitung ketidakpastian dari kemiringan, kita cukup menggunakan alfa ini. Itu adalah metode untuk menentukan ketidakpastian grafik. Ya. Nanti kalau ada percobaan, kemudian ada uji gitu, dengan menggunakan regresi linear, nanti akan ketemu alfa di sini. Bisa Anda coba. Ya sekarang sudah banyak software ya. Kalau ini kan metode manual. Ini bisa dihitung pakai Excel itu bisa. Kemudian pakai sumber-sumber komersial yang lain, ada Origin, ada Kaleidagraph, pakai MATLAB juga bisa. Namun yang sekarang programming ya, pakai MATLAB, itu coba pakai ini bisa. Nah, ini ya, jadi bentuk ketidakpastian untuk grafik regresi linear adalah rata-rata nilai kemiringannya. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada lanjut next. Kembali ke yang tadi. Nah, kembali ke sini. Nah ini perbedaan antara titik data aktual dan nilai efektifnya. Yang nanti kita sebut dengan residual ini. Residual data ya. Nah nanti ini kita bisa hitung dari rumus ini. Jadi YI min A BXI kuadrat SSR ya. Atau kuadrat residual. Ya. Jumlah kuadrat residual atau sum square residual SSR di sini. Nah ini adalah errornya ya nanti kalau dihitung secara manual kita bisa menggunakan rumus ini ya S akar SSR per V dengan V ini adalah derajat kebebasannya. Nah nanti
ketidakpastian ya. Ya, dari kurva itu nanti bisa kita lihat dari simpangan bakunya. Simpangan baku itu nanti bisa kita lihat dari mu-nya sama dengan S gitu tadi. S di sini. Akar SSR per V ini. Ini S. Mu itu adalah ketidakpastian bakunya. Gitu ya. Nah ini nanti bisa Anda hitung dengan menggunakan berbagai macam software. Dan nanti supaya software apa? Software Excel itu juga bisa. Atau yang lain juga bisa. Ya, jadi ini adalah alur ya, bagaimana kita menentukan atau mengestimasi ketidakpastian baku tipe A ini bagaimana caranya. Kayak gini caranya. Pertama kita lihat rata-ratanya bagaimana. Terus kita hitung simpangan bakunya. Terus kita hitung simpangan baku eksperimentalnya dengan cara simpangan baku atau standar deviasi kita bagi dengan akar N. Terus kita hitung ketidakpastian bakunya. Ya. Terus dihitung derajat kebebasannya. Dari sini nanti kita bisa menentukan nilai ketidakpastian baku tipe A. Apakah nanti kita hitung ketidakpastian baku tipe A menggunakan data tunggal ataupun data yang kita kelompok-kelompokkan ya, seperti yang di UTS kemarin ini. Data tunggal itu yang bawah ini ya, yang kita kelompokkan kita gunakan pool deviation yang atas di sini. Nah, itu adalah metode untuk evaluasi ketidakpastian baku tipe A. Jadi secara umum ya menghitungnya kayak gitu. Untuk alat apa saja sama, secara umum prinsipnya sama. Dalam kalibrasi seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ada ya. Atau ada jawaban, silahkan tanya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke evaluasi ketidakpastian baku tipe B. Kalau tadi yang tipe A, sekarang masuk ke tipe B. Tipe B ini nanti bisa kita estimasi dari mana? Dari data pengukuran sebelumnya. Bisa pengalaman, ya, pengalaman ya, kayak Anda percobaan itu, Anda baru pertama kali kan, masih amatir ya, itu beda dengan kalau Anda sudah 100 kali percobaan. Udah expert ya, ahli. Pasti beda nanti hasilnya. Kemudian spesifikasi pabrik. Jadi kalau Anda lihat suatu produk, pasti ada datasheet-nya. Nah, di datasheet-nya itu Anda bisa melihat bagaimana instrumen Anda ini. Ya kan? Jadi Anda boleh kok, misalnya skripsi gitu nanti pustakanya pakai datasheet itu boleh. Silahkan. Itu spesifikasi dari pabriknya. Kemudian dari sertifikat kalibrasi atau data yang diberikan dalam sertifikat atau laporan lainnya. Ini contohnya adalah sertifikat kalibrasi. Nanti ini kita masukkan ke ketidakpastian tipe B. Jadi penting itu sertifikat kalibrasi itu. Nanti masuk ke estimasi tipe B ini. Jadi jangan dianggap remeh gitu ya. Penting gitu. Kemudian ketidakpastian yang diberikan, yang kita ambil dari data book. Misalnya apa ya? Dari standar yang kita ambil di ASTM. Kemudian data yang kita ambil dari misalnya massa jenis air ya, itu kan sudah ada standarnya. Kemudian koefisien Mue dari logam di alam, nah itu sudah ada sumbernya. Di buku ada. Nah, itu nanti semuanya bisa masuk ke ketidakpastian baku tipe B di sini. Jadi kalau Anda mengestimasi komponen ketidakpastian ya, tipe B, itu tidak ada jumlah minimumnya. Semakin banyak
nanti akan semakin bagus tipe B. Misalnya ya, Mbak Abelta ini percobaan itu kemudian mengestimasi ketidakpastian yang tipe B itu cuma ada 3, sertifikat, spesifikasi pabrik sama pengalaman, cuma 3 itu. Kemudian Mbak Silpana ya, itu bisa mengestimasi ketidakpastian tipe B dengan 5 poin komponen. Mbak Abelta cuma 3, Mbak Silpana 5. Nah nanti mana yang benar, mana yang salah? Tidak ada yang salah, semua benar. Cuma nanti di hasil akhirnya validitas dari nilai yang diperoleh dari perhitungan kita itu akan lebih bisa dipercaya miliknya Mbak Silvana, karena dia punya 5 komponen. Kalau Mbak Abelta cuma 3 ini. Mbak Abelta nggak salah, tetapi nanti ketika dibandingkan dengan yang komponen yang lebih banyak, nanti yang lebih banyak itu akan lebih valid ya, daripada yang lebih sedikit. Misalnya seperti itu. Nah kalau kita mengevaluasi tipe B, nanti kita mau nggak mau ya, suka nggak suka, pasti akan menganalisis suatu bentuk distribusi. Ya, ini mumpung tadi barusan ngomongkan top hat, ada segitiga, dan seterusnya. Ini juga sama ini. Jadi nanti ketika kita ya menganalisis, mengkalibrasi sebuah instrumen itu adalah instrumen digital. Kita tahu ya bahwa digital itu discrete. Sehingga nanti biasanya dalam estimasi atau evaluasi tipe B, nanti kita gunakan distribusi rektanguler ini. Nah, formulasi distribusi rektanguler itu adalah A per akar 3. Anda bisa ngitung, dari mana kok bisa ketemu akar 3? Gini ya, ini kita hitung sekalian aja. Jadi dalam suatu distribusi statistik, variabel acak itu X ya. Fungsi distribusi Fx. Rata-ratanya mu. Maka variansinya nanti bisa kita hitung dengan rumus Nah, variansi itu nanti kita hitung dari ini integral min tak hingga sampai tak hingga fx ya dalam kurung x min mu kuadrat dx. Ini adalah sigma ya. Sigma kecil. Kalau sigma besaran gini. Nah, ini sigma besar. Kalau ini sigma kecil, ini dibaca sigma kuadrat atau variansi. Ya, ini sama dengan min tak hingga sampai tak hingga fx dalam kurung x min mu. Kita kuadratkan kali dx. Nah itu ya. Kalau kita ngomongin distribusi kesalahan, mu ini nanti bisa kita anggap kecil. Ya. Jadi ini kita
anggap nol untuk mu. Kita anggap nol sehingga persamaan untuk variansinya nanti menjadi ini, gimana nih ya, sini ya. Nah, menjadi seperti itu. Persamaan untuk variansi kayak ini. Dari sini nanti kita bisa menghitung, ya. Kita bisa menghitung, ya, ketidakpastian baku yang diperoleh, ya, pada distribusi rektanguler adalah ini. Kita hitung nilai ini. Dari mana ini? Kita hitung dari nilai. Ya, gitu. Bisa ngitungnya? Bisa ya. Jadi gini ngitungnya. Ya, tadi kan distribusi rektanguler ya, kotak. Anggap aja ini lurus ya, simetris ya. Tangan saya nggak simetris ini.
Nah, gitu. Ya, bisa dipahami ini. Jadi dari mana kok ini bisa ketemu A per akar 3? Ini ngitungnya kayak gini. Ya. Jadi dalam distribusi rektanguler ya, ini kan dari minus A sampai A kan, jadi batasnya itu. Sehingga nanti ini bisa kita berikan syarat batas ini kan. Ini 1 ya, keseluruhan 1 dibagi 2 kali A. 2 kali A dari mana? Yang minus A sampai A ini kan 2 kali A. Nah, ini. Kan gitu ya. Nah, fungsi ini terus kita masukkan ke dalam variansinya ini. Integral variansinya. Kita hitung, ketemu variansinya adalah A per akar 3. Sehingga faktor cakupan untuk distribusi rektanguler ini adalah A per akar 3. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, jadi ini cara ngitungnya kayak gitu. Nah, nanti gimana aplikasinya ini? Contoh misalnya, ini ya. Kita ingin mengalibrasi timbangan elektronik digital. Karena digital, kita gunakan distribusi rektanguler ini. Ya, di sini ya. Ini R rata-rata. Kemudian A. A itu di sini. Min A sampai A. Nah, di sini kita bisa menghitung ini dari R rata-rata dikurangi setengah resolusinya. Kenapa setengah resolusinya? Ya karena maksimal ya kita bisa mengestimasi kesalahan itu adalah setengah resolusinya itu. Resolusi itu adalah skala terkecil tapi dia lebih kecil lagi. Nah, itu nanti bisa kita estimasi maksimal adalah setengahnya. Contoh misalnya skala terkecil ya atau resolusi dari jam tangan Anda itu berapa? Berapa? 1 detik kan itu. Apakah ada yang sekian detik lebih kecil? Tidak ada kan? Yang analog ya. Itu maksimal 1 detik. Nah, kita bisa mengestimasi nilai yang lebih kecil dari 1 detik itu dengan tepat, dengan pasti adalah setengahnya. Ya. Selain setengahnya bisa nggak? Susah, bisa. Kita mau ambil 1/8-nya, 1/8 detik berapa dari jam tangan Anda? Susah kan? Susah. Yang paling mudah itu adalah setengahnya. Itu masih mungkin kita estimasi. Sehingga di sini kita gunakan nilai setengah. Sehingga nanti ketidakpastian baku tipe B ya dari resolusi adalah setengah dikali resolusinya dibagi akar 3. Ini dari faktor cakupan untuk distribusi rektanguler. Nah, nanti kalau ini kita aplikasikan ke dalam kalibrasi, jadinya kayak gini ya, setengah. A itu adalah setengah resolusinya dibagi akar 3 ini. Ya, nanti ketemunya adalah setengah miligram. Jadi ketidakpastian resolusi dari timbangan yang kita kalibrasi ini adalah setengah miligram dibagi 1,73 sama dengan 0,289. Contohnya ini, contohnya. Ya.
Ya, gitu ya. Ada pertanyaan? Ya ada ya. Atau ada? Silakan. Belum, Pak. Oke, belum. Belum lanjut. Oke. Nah, kalau yang tadi itu adalah rektanguler, sekarang kita masuk ke yang segitiga. Yang segitiga ini nanti biasanya digunakan sebagai analisis untuk peralatan analog. Nanti kita gunakan yang segitiga ini. Kalau yang rektanguler ya, tadi faktor cakupannya adalah A per akar 3. Kalau yang segitiga, ini faktor cakupannya adalah A per akar 6. Anda bisa ngitungnya? Bisa ya? Jadi segitiga ini. Ya, ngitungnya ya kita tentukan syarat batasnya dulu. Nah ya, karena segitiga, maka kita punya 3 syarat batas. Untuk apa? Ya untuk membatasi segitiga ini, yang ini. Dari min A, kemudian mu di sini dan plus A di sini. Ini kalau kita otak-atik ya, kita perhatikan di sini. Ini syarat batasnya ya kayak gini. Coba Anda perhatikan ya. Sudah membentuk segitiga belum ini? Sudah kan? Ya. Nah, dari syarat batas ini, kemudian kita hitung variansinya.
Nah, itu ya. Dari mana ketemu mu sama dengan A per akar 6 atau faktor cakupan untuk distribusi triangular ini A per akar 6. Metodenya kayak gini. Ya, A per akar 6. Ya, nanti ini dipakai misalnya untuk peralatan analog. Faktor cakupannya adalah A per akar 6. Ya, ini contohnya ini. Misalnya dalam menimbang ya, misalnya dalam metode gravimetri gitu. Jadi menentukan volume, tetapi dengan timbangan. Nah, bisa, caranya bisa. Pakai metode gravimetri namanya. Nah, ini kita tentukan ya berapa volume cairannya. Nah, tetapi dalam menentukan volume nanti kan ada namanya meniskus ya, meniskus. Meniskus itu cukup mengganggu. Jadi air itu tidak rata karena pengaruh adanya kohesi adhesi nanti akan membuat air itu menjadi cekung, ya, seolah-olah cekung. Harusnya rata tapi terlihat cekung. Nah, yang cekung itu nanti bagaimana menentukan kesalahannya, bagaimana menentukan ketidakpastiannya. Nah, karena ini adalah analog ya, bukan digital, maka nanti kita bisa menggunakan distribusi segitiga ini. Ya, kita gunakan tadi yang A per akar 6 tadi. Ya, A per akar 6. Ya. Jadi di sini kita lihat ya, daya baca operator saat pergeseran meniskus ini tidak boleh lebih dari 0,1. Ya. Karena kita gunakan gelas ukur dengan nilai skala terkecil 0,1 dengan daya baca operator tidak boleh lebih dari 0,1. Jadi ketidakpastian baku tipe B pada saat menganalisis meniskus pada volume 0, pada volume 1 mililiter ini ya. Ya. Ini nanti kita kalikan dengan 0,1 nilai skala terkecilnya. Sehingga A, ya, ketidakpastian meniskusnya, kita bagi faktor cakupannya, akar 6 di sini. Ini dari A per akar 6 tadi. A per akar 6. A ketidakpastian meniskusnya pada volume 1 mili. Ya. Jadi 0,1 kali 1. Ini adalah 0,1 dibagi akar 6. Akar 6 itu 3,46. Sehingga ketidakpastian baku untuk meniskusnya itu adalah 0,0408. Ya, begitu. Itu contoh aplikasinya. Misalnya dalam menghitung meniskus, nanti kita gunakan distribusi segitiga ini, ya, karena analog. Kalau yang digital ya, yang tadi itu yang timbangan digital, kemudian stopwatch digital, kemudian multimeter digital, klemeter digital. Atau yang digital itu nanti kita gunakan yang rektanguler. Kalau yang analog ini kita gunakan yang segitiga. Gitu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau mau nanya. Oke, kalau nggak ada lanjut yang bentuk U. Nanti ada distribusi kemungkinan ya untuk evaluasi ketidakpastian yang bentuknya U. Misalnya dalam komunikasi data, ini kan transmisi gelombang radio ya. Nah, ketika kita ingin mengukur ya berapa frekuensinya, nah nanti kita gunakan
evaluasi ketidakpastian dengan distribusi kemungkinan bentuk U ini. Nah, kalau yang tadi yang segitiga itu A per akar 6, yang U ini adalah A per akar 2. Bagaimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya sama seperti yang kotak dan yang segitiga tadi. Ini kita bikin dulu syarat batasnya. Syarat batasnya adalah ini. Nah, ini nanti kita masukkan bentuk rumus yang syarat batas yang atas tadi. Nah, ini Anda integralkan, nanti akan ketemu bentuk ini, A per akar 2. Bisa ya, integralkan ini. Bisa. Kalau nggak bisa, lihat di tabel integral. Gitu ya, itu untuk yang bentuk U. Dan nanti ada lagi bentuk namanya bentuk trapesium. Ada di, tapi ini jarang dipakai dalam estimasi ketidakpastian. Ya, ada distribusi bentuknya apalagi itu ya, jajar genjang, yang banyak itu. Tapi yang sering digunakan di dalam estimasi ketidakpastian hanya 3 ini, ditambah 1, yaitu distribusi Gaussian atau normal. Gauss. Ini ditemukan oleh Bapak Gauss ini, sehingga disebut distribusi Gaussian atau distribusi normal. Ini distribusi normal itu seperti lonceng ya bentuknya. Jadi ini ya seperti lonceng ya. Kalau ditinjau ya, yang bawah di sini ya. Nanti semakin ke kanan dan ke kiri itu akan semakin mendekati sumbu X. Ini semakin ke kanan, nanti dia akan semakin mendekati sumbu X. Tetapi sampai kapanpun ini tidak akan ketemu dengan sumbu X. Nah, itu ironisnya ini, kasihan ini. Semakin ke kanan, ini nanti akan semakin dekat dan semakin mendekati sumbu X, tetapi tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Begitu pula yang ke kiri. Semakin ke kiri, nanti dia akan semakin dekat dan mendekati sumbu X. Tetapi sampai kapanpun dia tidak akan menyentuh sumbu X. Itu ciri-ciri dari distribusi normal. Kemudian dia simetris. Simetris. Kemudian apa lagi ini? Mean ya, mean, dan medianya dia berimpit. Nah, di sini. Itu adalah ciri-ciri dari distribusi normal. Nah, distribusi normal nanti kita gunakan untuk menentukan level confidence. Nah, nanti kaitannya dengan faktor cakupan. Kalau faktor cakupan nanti ini kita bagi ya, ini kita bagi.
Jadi semakin lebar kurvanya nanti, ini level confidence-nya semakin besar. Artinya apa? Artinya data kita itu, kemungkinan data kita tercakup dalam kurva ini semakin besar. Jika nanti range-nya itu makin besar. Ya, cakupannya, coverage factor ya. Nah, semakin kecil, nanti dia akan semakin kecil juga level confidence-nya atau tingkat kepercayaan level confidence. Semakin kecil lagi ya semakin kecil lagi ya. Ya nanti ini yang kita sebut dengan K sama dengan 3. Yang 95 ini K sama dengan 2. Yang 68 nanti kita K sama dengan 1. Ya. Dengan K adalah faktor cakupan. Nah, ya, jadi kalau Anda nanti dalam sertifikat kalibrasi ketemu K sama dengan 2, artinya apa? Dia mencakup di sini ya. Dia lebih kecil dari K sama dengan 3. Tapi dia lebih besar dari K sama dengan 1. Berarti kalau K sama dengan 2 nantinya, maka level confidence atau tingkat kepercayaannya itu adalah 95%. Nah, rata-rata yang digunakan dalam estimasi ketidakpastian, ini nilai K adalah 2. Ini diambil dari sertifikat kalibrasi yang sudah ada, biasanya dari situ. Kalau nanti di dalam sertifikat tidak ada, ataupun sudah ada, tetapi Anda ingin menghitung sendiri, maka Anda tidak perlu langsung tembak K sama dengan 2, tapi harus Anda hitung sampai dengan ketemu berapa nilai K-nya. Ya, itu nanti ya kita hitung. Yang penting ini Anda pahami dulu ini ya. Jadi distribusi normal ya, nanti ini kita gunakan untuk menentukan faktor cakupan. Ya. Oke ya, bisa dipahami ini ya. Kemudian koefisien sensitivitas. Apa itu koefisien sensitivitas? Jadi ini digunakan untuk menggabungkan ketidakpastian baku yang mempunyai satuan-satuan yang berbeda. Contohnya ini ya. Contohnya misalnya apa ya? Ini. Berat ya, berat. Berat itu Newton ya. Satuan Newton ya. Yang biasa ngomong Newton, nah Newton katanya Newton. Massa satuannya apa? Kilogram. Gravitasi satuannya apa? Nah ini kan, kalau kita lihat ya, massa ini punya satuan sendiri. Gravitasi dia punya satuan sendiri. Tetapi berat ini juga punya satuan sendiri. Artinya apa? Berat ini
kita peroleh ya dari kombinasi dua buah besaran yang berbeda. Karena besarannya berbeda, maka dia juga punya satuan yang berbeda juga. Sehingga ketika kita ingin menghitung ketidakpastian dari berat, kita perlu sesuatu ya untuk mengkonversi supaya satuan yang berbeda dari M dan satuan yang berbeda dari G ini bisa kita samakan, kita bisa satukan ke dalam satuan berat yang kita sebut dengan Newton tadi. Sehingga kita tambahkan sebuah konstanta yang itu kita sebut dengan koefisien sensitivitas ini. Jadi nanti hasil perhitungan dari kilogram kita kalikan dengan koefisien sensitivitas. Kemudian data dari gravitasi nanti kita kalikan dengan koefisien sensitivitas. Ya, jadi Newton satuan yang baru nanti ini merupakan gabungan dari dua buah besaran yang nanti setelah kita kalikan dengan sebuah konstanta koefisien sensitivitas nanti jadi sama, setara dalam hal satuannya dengan yang gravitasi di sini. Ini A dan B sudah setara. Kalau kilogram dan meter per sekon kuadrat ini belum setara. Jadi C di sini itu berfungsi untuk menyetarakan antara massa dan gravitasi. Ya. Jadi ini nanti berfungsi untuk menyetarakan. Jadi dari dua buah satuan besaran yang berbeda kita setarakan menjadi sama. Sehingga A dan B nanti bisa kita berikan sebuah satuan baru. Ya. Karena ada kesetaraan. Kita sebut dengan Newton. Ya. Nah, C ini nanti bisa kita hitung ya, dari turunan fungsi terhadap ketidakpastiannya. Ini kan do F, do XI. Contohnya ini ya. W sama dengan mg. Misalnya C untuk M ya. Ya, gitu ya. Bisa hitung ini ya. Do V, do M. Ya. Berarti ini kita turunkan terhadap M. Ketemu di 0 ini ya. 0. Do omega ya. Kita turunkan terhadap M.
Ini M-nya itu 1, ini G bener ya, bingung diri anak. Ya, G di sini M. Betul ya? Ini M diturunkan ke 1, ya, G diturunkan nggak ada. Nah, itu adalah koefisien sensitivitas. Nah, setelah nanti dapat ya koefisien sensitivitas, kemudian kita gabungkan ketidakpastian itu. Nah, bagaimana kita menggabungkan ketidakpastiannya? Jadi gabungan ketidakpastian ini adalah gabungan seluruh komponen ketidakpastian dari tipe A dan tipe B. Semuanya kita gabungkan jadi satu. Ya, untuk besaran masukan yang tidak berkorelasi, artinya besaran-besaran yang kita peroleh gitu kan, baik tipe A maupun tipe B, ini antara satu dan yang lainnya itu tidak saling berkorelasi. Jadi tidak ada hubungannya gitu. Nah, nanti ketidakpastian baku gabungannya adalah akar dari nilai ini, sigma CI UXI. CI ini adalah koefisien sensitivitas, UXI ini adalah komponen ketidakpastiannya. Nah, ini ya. Baik tipe A maupun tipe B, UXI ini. Gitu ya. Nah, ketika nanti dalam suatu prosesnya pengukuran, nanti akan terdapat beberapa keadaan yang mana nanti dua besaran masukan itu akan saling bergantung, sehingga akan saling terkorelasi. Maka nanti bentuk hasil pengukurannya secara matematik bisa kita nyatakan dengan formulasi yang di bawah ini. Nah, jadi ketergantungannya ya, itu kan korelasi namanya ya. Jadi korelasi itu secara matematik ini formulasinya. Bentuk korelasi, hubungan di antara komponen-komponen besaran yang mempengaruhi. Contoh misalnya, contoh kemarin yang diagram Fishbone itu kan, itu ada M1, ada M ya per V. Nah, ini kan besaran-besaran yang mempengaruhi nilai rho di sini. Nah, kesaling bergantungan itu yang kita sebut dengan korelasi. Jadi kesaling bergantungan antara M1, M, dan V. Nah, korelasi nanti ini bisa terjadi jika nanti kita gunakan lebih dari sekali ya, dalam proses pengukuran besaran yang sama. Namun nanti pengaruhnya ini bisa positif, bisa negatif. Positif dalam artian dia menambah ketidakpastian, atau negatif dalam artian nanti dia akan mengurangi ketidakpastian itu. Nah, kalau nanti terdapat korelasi yang positif, tetapi korelasinya itu tidak bisa ya atau sulit kita hitung dengan mudah, maka R nanti bisa kita asumsikan bernilai 1. Ya, sehingga nanti ini kita nyatakan bernilai 1. Ketika nanti ini bernilai 1, maka bentuk ketidakpastian baku gabungan dari tipe A, tipe B tadi nanti akan mengikuti bentuk formulasi yang ada di bawah ini.
Jadi ini adalah bentuk formulasi ketidakpastian baku gabungan tipe A dan tipe B, gitu ya. Nah ini untuk mempermudah aja ini. Nah nanti kan ada bentuk ya, bentuk penjumlahan. Ini propagasi ketidakpastiannya kayak gini. Ya. UA kuadrat plus UB kuadrat dan seterusnya. Perkalian. Nah, nanti bentuknya kayak gini. Ini bentuk ketidakpastian baku gabungan. Cara ngitungnya kayak gini. Jadi ini kan bentuk sigma ya. Bentuk sigma ini nanti kalau kita uraikan, ya, nanti akan ketemu bentuk yang kayak gini. Ini untuk yang penjumlahan. Kemudian ini untuk yang perkalian. Kemudian yang pembagian. Tetapi rata-rata penjumlahan ketidakpastian itu estimasi ketidakpastian baku gabungan itu kita hitung dari penjumlahan di sini. Ya. Jadi kita hitung dari penjumlahan di sini. Ya, beberapa kali saya menghitung itu yang paling banyak dipakai adalah yang nomor 1 ini. Dipakai yang nomor 1. Yang nomor 2 dipakai nggak ya? Pakai. Kalau nggak pakai kenapa dibikin kan gitu. Nah tapi yang paling sering dipakai adalah yang nomor 1. Ya, ini adalah ketidakpastian baku gabungan. Jadi dalam estimasi ketidakpastian itu kita menghitung pertama tipe A, kedua tipe B. Ya. Nah setelah dua-duanya dapat, nanti kita gabung. Kita gabung menjadi ketidakpastian baku gabungan. Ya ada pertanyaan soal gabungan ini? Sudah pusing belum? Belum ya? Nah setelah jadi ya ketidakpastian baku gabungan, ya, kemudian nanti kita hitung ya derajat kebebasannya. Nah derajat kebebasan nanti kita pakai untuk apa? Kita pakai untuk menentukan apa? Menentukan nilai di tabel T student. Jadi kita gunakan derajat kebebasan efektifnya ini. Nah di sini ada rumus ya VN-1. Nah ini nanti kalau kita dapati data itu dalam bentuk pengulangan, ya, nanti derajat kebebasannya itu adalah V sama dengan N-1. Seperti di ujian kemarin itu adalah bentuk pengulangan ya. Jadi ada segepok data gitu. Ya, kalau segepok itu kan bahasa untuk uang ya. Ini segepok data itu ada 30 data. Nanti kita hitung nilai ketidakpastiannya ya di tabel T student ini dengan menggunakan derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasannya itu nanti kita hitung dari V sama dengan N-1. Ini kalau kita gunakan data yang kita peroleh dari perulangan pengukuran. Kalau nanti data itu kita peroleh dari grafik, ini kita gunakan formulasi yang bawah di sini. Ya, ini adalah derajat kebebasan efektif untuk grafik. Nah ini. Nah kalau misalnya ya pengukurannya itu tunggal. Contoh misalnya saya mengukur tegangan di stop kontak sekali aja. Ketemunya misalnya ya
ketemunya 220 plus minus 0,1. Nah, saya bisa ketemu 0,1 dari mana? Misalnya dari NST. NST itu nilai skala terkecilnya. Skala terkecilnya itu berapa? 0,2 volt misalnya. Ya, NST-nya setengah nilai skala terkecilnya kan 0,1. Sehingga saya bisa menyimpulkan dari satu kali pengukuran itu ya, saya peroleh nilai 220 plus minus 0,1 volt. Nah, lalu bagaimana nih derajat kebebasannya? Nah, nanti ini kita hitung dengan formulasi ini. Nah, ini nanti ya. 0,1 per 220 dikali setengah dipangkatkan min 2 kali setengah, nanti akan ketemu derajat kebebasan di sini. Nah, itu untuk data yang tunggal. Nah, kalau sudah dalam bentuk ketidakpastian baku gabungan, nanti derajat kebebasan efek faktor cakupan ya derajat kebebasan efektifnya nanti kita hitung dengan formulasi Well-Satterthwaite ini namanya. Ini kalau sudah ke ketidakpastian baku gabungan, jadi sudah digabung semuanya. Nanti kita gunakan yang ini, yang Well-Satterthwaite di sini. Ini ya. Nah, kalau sudah ketemu V efektifnya atau derajat kebebasan efektif, nanti V efektif itu kita gunakan untuk menghitung atau menentukan faktor cakupan. Nah, faktor cakupan nanti dipakai untuk menghitung ketidakpastian bentangannya atau expanded uncertainty. Nah, dalam kalibrasi laporan itu harus dalam bentuk ketidakpastian bentangan. Contoh misalnya multimeter ya. Multimeter itu pada set point 20 volt katakanlah itu. Ketika dikalibrasi ini punya ketidakpastian ketika dikalibrasi dia punya ketidakpastian 0,2 volt. 0,2 volt ini adalah ketidakpastian bentangan. Jadi bukan hanya tipe A, tapi sudah gabungan dari B. Sudah dihitung derajat kebebasannya, sudah dihitung cakupannya. Ya. Maka kalau kita lihat ya di sertifikat kalibrasi dulu itu pasti ada nilai level confidence. Ya, level confidence 95%. Ya. Sehingga di sini delta V ini biasa dinyatakan dengan U95. Ya. Sehingga delta V biasa kita nyatakan dengan U95 sama dengan 0,2 volt. U95 itu adalah uncertainty, 95 ini adalah level confidence. Nah, U95 ini ya dihitung dari ketidakpastian baku gabungannya dikalikan K itu adalah coverage factor. Jadi faktor cakupan. Faktor cakupan nanti ini kita lihat di tabel T student.
Nah, untuk melihat tabel T student, kita butuh yang namanya V efektif ini. Ya. Jadi kenapa kok kita perlu menghitung V efektif ini? Karena kita harus melihat K di tabel T student. Nah, untuk bisa menentukan K di tabel T student ini kita butuh V efektif. Contoh tabel T student. Nah, ini bukunya Gupta ya, ini ada di LIB, nanti silakan bisa download sendiri. LIB UGM. Ya. Jadi ini saya punya ini legal ini. Bukan bajak, enggak legal ini. Ini saya ambil dari LIB UGM. Nah ini ya, nah ini tabel confidence level ini N, ini K. Nah ini nih, ya. Nah ini ya, ini tabel T student. Contohnya seperti ini. Nanti kalau ada search di Google tabel T student yang lain juga mungkin ini bentuknya agak beda, tapi secara prinsip ini sama. Jadi ini degree of freedom ya. Ini adalah derajat kebebasan. Nah ini V efektif yang kita hitung dari ini. Yang kita hitung dari ini tadi. Nah ini V efektif. Nanti kita bisa melihat di sini. V efektif. Misalnya kita ketemu V efektifnya 9. Nah dari sini kita bisa menentukan kalau misalnya kita ingin U95 dalam artian level confidence-nya itu 95%, kita tarik ke bawah di sini sampai angka 9. Nah, berarti K-nya itu adalah 3,325. Seperti itu. Ya, misalnya ada nanti dalam perhitungan level confidence-nya ketemu 18. Nah, 18 ya. Kita ingin U95, berarti dia di sini. Nah, berarti K-nya itu adalah 10,851. Dikalikan nanti ketidakpastian baku gabungannya. Nah, nanti akan ketemu nilai U95-nya berapa. Jadi ketidakpastian benangannya berapa. Expanded uncertainty-nya berapa. Nah, nanti yang itu kita laporkan ke dalam sertifikat kalibrasi. Ya. 10,851 di sini. Nah, degree of freedom ini yang besar dengan yang kecil bagus mana? Bagus yang besar ya. Nah, bagus yang besar. Ini udah ada di sini, bisa dibaca nanti. Jadi derajat kebebasan efektif yang tinggi nanti mewakili jumlah pengukuran yang banyak, yang besar, sebarannya sempit dan keyakinan yang tinggi. Nah nanti kalau kecil, semakin kecil, berarti ya sebaliknya nanti keyakinan yang lebih rendah. Jadi kalau Anda menghitung ya V efektif, selain nanti ini digunakan untuk
mencari expanded uncertainty atau ketidakpastian bentangan juga bisa kita lihat untuk analisis data kita. Data kita itu bagus apa tidak dengan cara melihat besar kecilnya derajat kebebasan. Ya, minggu depan nanti saya tunjukkan ya bagaimana contohnya. Ya ini kan teorinya kayak gini ya. Nanti saya tunjukkan contohnya. Contoh dalam kalibrasi seperti apa dari data sampai nanti ketemu ketidakpastian bentangannya itu seperti apa. Nanti saya tunjukkan contohnya minggu depan. Minggu ini Anda pahami dulu teorinya ini. Jadi dari tipe A, yang kalibrasi itu dari tipe A sampai ketidakpastian bentangan. Jadi cukup panjang prosesnya. Ini untuk satu set point. Kalau kita lihat termometer badan itu ya, itu ada berapa set point itu? Ya kan? Dari 10 derajat sampai 30 derajat kan. Skalanya masing-masing setengah derajat. Nah, berarti kan dia ada 40 set point. Berarti Anda menghitung 40 kali dari tipe A sampai bentangan ini. Bisa dibayangkan ya? Ya, gimana capeknya ini. Nah, tetapi tidak wajib ya semuanya dihitung. Jadi cukup dihitung yang sering digunakan saja. Misalnya untuk ukur badan ya, ukur badan manusia itu berapa sih temperaturnya? Ya sekitar 30 sampai 30 kalau dingin ya. Ya 30 itu jenazah itu. Ya 30 itu jenazah ya. Paling sekitar 34 ya sampai 39 dengan manusia itu. Jadi yang perlu dikalibrasi ya pada skala-skala itu aja 34 sampai 39. Yang 20 gimana ya? Kalau bisa dikalibrasi yang itu enggak. Ada kok manusia yang sampai 20 derajat itu. Manusia berdarah dingin itu enggak ada. Ya jadi yang dikalibrasi adalah yang sering digunakan saja. Kecuali ada permintaan dari klien kita. Misalnya klien kita minta dikalibrasi pada temperatur 25 derajat ya kita ikuti. Mungkin dia punya kebutuhan yang lain di set point itu. Tetapi kalau itu tidak minta ya biasanya dikalibrasi pada titik-titik yang sering digunakan secara umum, secara bersama-sama. Nah, gitu ya. Ya ada pertanyaan sampai sini? Ya, kalau tidak ada, mungkin hari ini bisa kita cukupkan ya. Nanti ini akan saya upload di Elok. Silahkan dibaca-baca lagi. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa bertanya. Pak, gitu ya? maaf. Iya, ya. Nah. Tadi saya belum absen QR, bagaimana ya Pak? Oh gitu. Ya absen lagi aja. Silahkan. Iya Pak. Galat bisa, Pak, maaf. Galat. Ya udah, mati bisa, Pak. Pak, masih Pak. Bisa nggak? Masih nggak bisa Pak. Masih nggak bisa juga. Masih galat. Tadi matek juga Pak saya Pak. Ya, matek juga. Oh ya sudah. Nanti saya absen yang aja. Oke Pak, siapa? Nah, gitu aja. Baik, terima kasih Pak. Gitu? Ada yang lain? Silakan.
kalau ada. Ya, kalau Saya ada, juga belum absen, Pak. belum ada juga. Ya, nggak apa-apa. Ya. Nanti saya absen Oh, kan. oke. Oh iya, makasih, Pak. Iya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini bisa kita akhiri. Selamat sore, selamat istirahat, selamat belajar ya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Ya.